Ya, studio hari ini masih sangat rame ya. Penonton mana suaranya menonton? Saya suka studio ini. Ya, boleh ganti nggak kamu aja yang host? Oke, kita ganti. Nggak, duduk. Mama udah bilang canda. Oke semua, selamat datang di podcast Cerita ke Aku. Aku, bukan kamu. Oh, aku. Ya, kamu yang cerita ke aku. Walah, macam mana lo? Oke. Kenalin buat yang teman-teman baru nonton, nama aku Nanda dan hari ini aku ditemani oleh satu sobatku. Ada Farhan. satu sobatku. Yes dulu, cowok, astaga, nggak kone ya. Ya, aku ditemani dengan temanku dan episode sebelumnya juga temanku ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Nanti lah kalian cek sendiri ya, jangan di-spill. Oke. Aduh. Jangan cut ini ya, jangan di-cut ya, tolong besar. Dulu. Oke. Cukup. Jangan, ini acara yang harus Aduh, bahaya lagi nih. Oke, sudah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung cerita yuk. Oke, semuanya, kita sekarang sudah ditemani ya. Narasumber hari ini ingin aku yang memperkenalkan dia. Agak-agak menyebalkan. Tapi nggak apa-apa, kan baik orangnya ya. Kita kan friendly, udah lama kan. Dari kecebong. Ya. Emang kata wah. Enggak ya. Oke, jadi di sini aku ditemani dengan Farhan Umbo. Farhan Umbo ya. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Namanya Farhan Umbo, biasa dipanggil Farhan atau ada Box. Nggak gitu, jangan. Ikut, guys. Okay, that's actually absurd, but it's okay. No, it's my name. Okay, B.O.B. Bob. B.O.B. Okay. Farhan ini adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat setia, luar biasa ya. Yang menggunakan waktunya di masa muda. Yap. Atau dari kecil kamu melayani Tuhan? Dari umur kayaknya 13 tahun. 13 tahun, Tapi iya. ya masih pelayanannya yang kayak ikut-ikut teman. Oh, iya. Tapi udah pelayanan lah ya? Udah pelayanan. Kan aku nanya ikut pelayanan. Oh iya, ampun, Mak. Oke, Kalahin jadi, kau, kalahin. Ya. Farhan udah pelayan dari usia yang sangat Dari muda. kecebong. Iya, enggak, cukup. Cukup. Oke, dari sejak muda ya. Terus dia ini sudah tahun kemarin tahun kemarin lulus dari sekolah SLB. Iya. Enggak, guys. Universitas dong. Kok sekolah? Ya, ini Universitas Politeknik Negeri Manado. Oke, dia Tapi agak begitu. Ya, guys. Dia episode terakhir, episode yang ngakak. Dia menjadi chef. Kamu ikut Master Chef nanti ya, pasti kalah. Karena bukan Cindo. Oh. Wow, gue. Oke, dia Cindo. itu Cindo. dari mana? Nanti ku tonjok mukamu biar cipit. Kamu tahu nggak? Oke, jadi pelayan, pintar masak juga ya. Ya, kamu pernah kan? Hah? Pernah rasa maksudnya masakan? Pernah lu orang jahat sangat. Nantilah pulang ini dimasakin. Nanti kita bikin podcast lain soal masak. Oke, ya sudah cukup perkenalannya, kita akan langsung tanya-tanya dengan. Oke, ada yang masih pengen diperkenalkan lebih sebenarnya sih. Dia. Ayo dong. Apa ya? Enggak. Aku tuh orangnya jujur ya. Jadi kalau nggak ada yang bisa dipuji nggak aku. Terlalu sedikit ya. Ya. Iya, pageant ya. Ya, jadi selain melayani Tuhan juga seorang chef. Dia ini teman-teman aktif dalam dunia pageant ya, sebagai yang kemarin kamu dapat putra ya, untuk keke di untuk keke. Oh, harapan. Oh ya, salah. Aduh, ya kan. Terlalu banyak berharap sih, Ya. jadi dapatnya harapan. Oke, nggak apa-apa. Jadi sangat multi talent ya teman kita saat ini. Kamu di Praise and Worship pelayanannya kan? Ya. Kita sering dapat jadwal bareng, dia main bass, main gitar, mainin hati orang. Aduh. Enggak orang lain yang Orang lain yang mainin hatinya ya. Lanjut, hari ini kamu datang ke sini mau cerita apa nih? Mau bagikan apa ke teman? Sepertinya karena episode lalu banyak yang cerita soal proses panggilan mereka, soal pelayanan. Kayaknya hari ini aku mau cerita soal cinta. Nggak cinta juga sih sebenarnya, yang kayak apa ya? Bagaimana sih ketika kalian melayani, pada saat melayani kalian masih keep on fire. Oh, ketika bagaimana melayani Tuhan
tiap Ya. hari, setiap minggu, dimanapun kalian, tidak ada yang namanya, kalau menurut saya sendiri mengurangi yang namanya burnout, Oke. mengurangi yang namanya, apa ya, So it's basically how you keep the negatif fire gitu. negatif things yang akan Oh. masuk begitu. Oke. Bagaimana Ya. kamu tetap menjaga Ya, spirit itu kamu untuk intinya. melayani Ya. Tuhan. Kamu Oke. memang tahu banget. Oke. Sakit. Silakan, lanjut. Lanjut. Iya. Oh, oke. Iya, penasaran soalnya kamu ada yang cerita. Aku mau Sebenarnya diam. masih mau diceritakan latar belakang dulu ya. Saya pelayanan tadi di umur 12-13 tahun kalau nggak salah. Pertama kali pelayanan di FJF Manado di bagian The Box. Pertama Oke. kali pegang nggak pegang kamera. Multimedia. Itu di Gereja Store dulunya, itu masih di Fua kalau nggak salah. Fua. Itu pressure-nya sangat luar biasa karena di sini misalnya ya guys, di sini meja multimedia, di sebelahnya pastor. Jadi kalau ada yang salah lirik atau apapun itu, pastornya gini. Bombastic side eye. Ini yang kayak Ini anak tahu kerja atau tidak loh? ya saya tahu pastor nggak gitu juga Oh, ya. iya. Itu mungkin kamu kalau Iya, jadi iya, pastor. Ya jadi kayak menciut nih, menciut. Nah, Iya. itu lot of Emang pernah pressure. bisa menciut ya? Eh, Soalnya- Saya kalau malam begini. Wah, Kalau pagi jam Kayak- 1 memuai. kayak Jadi, bolo-bolo ya. ini jam berapa? Kalau Oh, di bisa. dia ini di jam 14. Udah, jam 14. Jam 2 maksudnya, jam Makanya 2. agak besar ya. Iya, dikit lagi mengecil. Oh. Ya Oke. begitu guys. Ah, Terus beralih dari situ mulai terbiasa pelayanan di multimedia, dari gereja malam pergi ke yang ibadah yang diberikan tanggung jawab yang lebih besar di gereja pagi, di multimedia yang lebih besar. Masih ada salah-salah ya, saya manusia ya guys, bukan Tuhan. Iya, Jadi- Jadi bilang dari tadi. Lanjut. Iya mak, saya mau cerita dulu mak. Oke, Terus abis itu sebenarnya ya bukan mau menyombongkan diri, tapi pada waktu itu sebenarnya masih belum mengenal di mana sih sebenarnya panggilan itu mau melayani di mana, karena waktu itu banyak perlu bantuan begitu. Banyak tawaran ya. Bukan tawaran sebenarnya, maksudnya di pelayanan ini masih kurang, pelayanan ini masih kurang. Jadi aku tuh kayak bercabang, nggak fokus gitu. Bukan mau show off, tapi yang kayak tahu. yang kayak mamer aja begitu. Ya. Aku bisa, nggak gitu guys. Oke. Jadi abis dari multimedia pegang kamera di The Box. Setelah beberapa tahun kayaknya pegang kamera di Kids itu kayaknya cuman helper lah namanya kalau di Kalau Kids. sekarang asisten. Ya, kalau sekarang Ya, namanya ya, asisten ya. ya kayak begitu, asisten di Kids. Selesai di Kids mulai beranjak remaja ke TYC. Tiba-tiba di TYC ada yang namanya pertama kali itu TYC take over. Di situ Ya, yang pertama kemarin kali kalau misalnya ada ibadah tiap hari Minggu, semua yang melayan TYC kan. Ya, oke. di ibadah malam begitu biasanya. Itu yang melayani anak-anak TYC. Oke. Terus aku main gitar pada waktu itu. Pada waktu itu main gitar, terus ketua FJF Praise mulai, kayaknya kamu bisa main, kamu bisa pelayanan. Bagaimana kalau begini-begini? Terus waktu itu sempat tanya orang tua, apa? Aku ditawarin pelayanan di Praise and Worship nih, bagaimana nih? Satu hal yang selalu sampai sekarang yang menjadi, ini udah masuk ke bagaimana how I keep Iya, my spirit. bilang aja, gitu. iya. Enggak, biar itu tadi introduce. Iya. Karena Biar lebih jelas Iya, ya biar buat lebih teman-teman. jelas, Oke. ya. Jadi, Bapak aku bilang begini, kalau kamu mau melayani, terserah mau dimanapun, tapi satu hal yang harus kamu tahu itu, kalau melayani, fokusnya jangan ke manusia. Fokusnya ke Tuhan. Jadi ketika kita menerima panggilan itu, bagaimana kita merespon, sudahlah. Yang di lalu-lalu kan udah banyak yang cerita kan. Tapi ketika kita melayani, ketika kita sedang melayani, itu masih banyak proses yang harus dijalani. Ya, Ups itu and downs. iya ups and down ya, itu salah satunya. Jadi apapun orang-orang akan bilang, wah dia pelayanan kayaknya cuma untuk menyembuhkan diri, pamer skill, atau dia melayani jelek, begini-begini, skillnya, itu negative things. Ya udahlah, itu omongan orang. Tuhan nggak pernah lah. Tuhan nggak pernah ngomong Iyalah, begitu. masa kamu lagi main gitar, Anakku, kamu jelek main gitarnya. Nggak- Berhenti ya dulu. berhenti ya. Enggak. Ya. Jadi ya di situ tiap hari juga build-nya dekat dengan Tuhan, maksudnya devosi. Oke. Itu yang menjaga spirit untuk kayak melayani itu apa ya? Enggak burn out. Jadi
Gini guys, ketika kalian melayani, sebenarnya kalian itu mengimpartasikan roh kalian. Ketika kalian melayani, roh spirit yang kalian dapat gelas dibuang ke banyak orang, jemaat. Nah, kalau gelasnya kosong, di hari-hari misalnya di hari Senin sampai hari Sabtu kalian gak isi, apa yang akan kalian kasih ketika hari Minggu? Nothing. Jadi bagaimana kita akan mengisi ulang spirit ini agar tidak burn out, ya kita devosi tiap hari, kita cari Tuhan tiap hari, kita sharing. Ada yang namanya di IFGF namanya I Care Small Group, kita sharing Komunitas satu yang bisa komunitas yang membangun. baik, ya itu benar. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah intimate dengan Tuhan. Bagaimana setiap hari kita build devosi, doa itu dengan Tuhan, ya itu hal yang paling penting kalau menurut saya. Karena aku potong dikit ya, karena ada satu kakak rohani kami Tashinta yang di gereja, ya, yang selalu menanyakan kita ya. Siapa namanya? Keras sekali ini kopi. Bukan kopi bu, itu air. Sabar, aku mau kata-kata bijak dulu, sabar ya. Ada satu kakak rohani kita kan di gereja kan, kakak siapa Farhan? Banyak. Waduh, yang selalu mengingatkan kita. Kalau ingat yang dari studio guys, tapu. Yang selalu mengingatkan kita bahwa hubungan kamu dengan Tuhan itu bukan waktu di gereja aja, yang kayak kamu connect, kayak kelihatan kamu sangat-sangat worshipnya betul banget, tapi udah setiap hari ketika kamu menjalin hubungan pribadi. Itu betul sekali. Oke. Kalau Nanda ini sedikit ya. Karena saya juga pengen dengar. Nanda kan setiap episode belum pernah sharing nih. Udah ya, kamu Udah dong. Tapi aku kan nggak dengar gitu. Jadi aku mau bertanya nih, kalau Nanda. Ya udah, nanti kalau udah keluar baru deh kamu. Iya. Mau tanya apa? Mau tanya kalau kamu bagaimana sih cara build kamu ketika mau melayani biar kamu nggak burnout begitu? Apakah sama atau mungkin ada suatu hal yang lain yang bisa kayak yang lain juga belajar? Saya juga akan belajar sih. Kalau ada suatu yang kita berkaca dari pengalaman yang akhir-akhir ini saja ya, bukan nggak bisa dilihat handphone kamu. Pamer. Tahu belindeng. Oke, jadi kalau bisa dibilang ya selama syuting podcast ini ya, karena kan pelayanan nggak cuma di tempat dinding satu atap di gereja, tapi juga di tempat seperti ini di mana kita ingin men-share cerita-cerita yang baik ke anak muda. Nah, di sini aku kan jadi host, teman-teman. Dan kalian sudah lihat kan bagaimana cerewetnya aku dari episode pertama. Dan introvert. Iya, tapi bener lah. Aku sempat pikir aku introvert dulu. Oke, lanjut. Gimana? Aku kan sering banyak bercerita. Nah, aku ya kadang-kadang capek lah, teman-teman. Tapi di saat-saat aku capek itu, aku belajar untuk memilih memuji Tuhan sih. Kayak ketika aku udah capek ngomong, udah ya nyanyi aja udah. Cuman worship aja gitu. Nanti setelahnya energiku ke recharge. Biasanya aku harus recharge energi kan, harus cari enggak. Bukan cari pacar, enggak ya. Biasanya harus pacarnya Tuhan. Ya, bukan itu. Emang yang duniawi ya, yang dulu harus kayak mencari kesenangan di tempat lain, tapi sekarang lebih ke shift ke hal seperti itu. Dan ternyata itu lebih mengisi loh ketimbang aku mencari kesenangan di luar-luar. Yes. Karena faktanya itulah yang membedakan yang namanya sukacita. Ini serius-serius ya. Sukacita surga sama sukacita duniawi. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang di sini yang lagi nonton itu udah merasakan yang namanya sukacita surga, itu dimana ketika kita mungkin lagi ada suatu hal, something yang kayak bagaimana ya, beban lah, anxiety atau apapun itu, ketika kita datang ke Tuhan terus kayak jamahan Tuhan sendiri ini di kamar, begitu yang kayak kalian itu nggak berasa ada di dunia lagi, gitu, kayak ada di alam spirit. Spirit realm. Di alam mana? Spirit realm. Ya itu ada satu hal yang kayak ketika kamu datang ke Tuhan mungkin bawa beban, naik begitu di spirit realm lagi bawa beban, kalian akan lihat kayak sesuatu itu, beban itu diangkat karena itu yang aku rasa. Waktu itu ya sedikit kesaksian, aku kalau di rumah kalau devosi enggak gatal mbak. Kirain gue mobil. Aku kalau di rumah itu kalau devosi nggak bisa diam. Betul. Kalau tanya adik aku Darren. Kau tanya adik aku. Oke, nanti Darren kapan-kapan main tapi di Makassar sih. Aku tuh kalau di rumah devosi nggak bisa diem, harus kayak berdiri sana kemari. Nah,
waktu itu di kamar itu ada, sekarang udah nggak ada sih. Bagaimana ya bilang? Kasur, tapi kasur kayu, terbuat dari kayu, tapi tingginya begini. Oke. Jadi yang kayak di bawah itu bisa taruh komputer. Jadi yang kayak ada space begini. Ini kasur, Iya, ini aku kasur, lihat, di sini aku ada tahu. bawah, Iya. ada apa begitu. Terus space-nya dengan dinding cuman begini, gelap. Terus Kalau Devos itu gelap. Terus kalau Devos kan nyanyi menyembah ke sana kemari, kerennya gak ketabrak. Tadi, jadi kalau melayani itu begini, kalau worship itu begini. ini seriusan? Serius, itu sebenarnya lucu. Tapi pas buka mata sedikit, ih ada awan. Ini serius loh, ada awan. Hah? Ada awan di atas begini, ada awan. Jadi yang kayak lihat awan begitu, terus aku yang kayak, oh sudah Tuhan ini kayaknya Tuhan. Terus yang anxiety yang lain, yang beban, yang apa itu udah hilang begitu. Terus kayak, wah ini sukacita yang baru nih. Kayak di dunia ini ndak pernah ada begitu. Iya, Walaupun iya. mungkin orang-orang yang dunia ya nggak mau sebut oknum ya, yang suka mabuk-mabuk kalau Nggak mau minum. sebut oknum tapi bilang. Iya. Gimana sih? Terus yang ke hal-hal lain itu sebenarnya kalau menurut aku itu sesaat. Itu sesaat. Tapi beban yang diangkat oleh Tuhan dan digantikan dengan sukacita itu menurut aku selamanya. Iya. Kamu ikut doa puasa? Ikut kan? Aku baru lulus dari universitas. Anak pertama, pastinya pressure dari orang tua sangat-sangat lebih. Ya. Kak, kamu harus cari kerja, kamu harus bantu orang tua dan lain-lainnya. Tapi kamu cowok kan? Iya, apalagi aku cowok kan. Terus ada juga oma opa, masih keluarga besar lah. Yang kerja cuman papa aku. Terus habis itu di pressure dengan keadaan begitu, di 2023 pertengahan, aku tuh sempat pikir dan berdoa ke Tuhan, bilang, God, I think I want something new ketika aku lulus dari universitas dan lain-lain. Maksudnya mungkin aku pengen punya pekerjaan. Belum ada ya? Sih, cuma nanti maksudnya. Yang mau, yang berminat boleh langsung kasih. Waduh. Nanti kita taruh Instagramnya ya. Waduh. Oke, boleh lanjut. Guys. Ya, kamu minta sesuatu yang baru gimana tuh? Sesuatu yang baru yang kayak, Tuhan, aku mau lulus, aku mendapat pekerjaan yang tetap, dan yang kedua, dapat mobil. Ya, aku juga doain kamu buat itu sih. Fun fact guys, Nanda ini selalu bantu aku doa soal mobil. Iya. Ya karena bertepatan rumah kita searah. Dekat Jadi rumah. Iya. Nggak modal. Begitu kalau masih jomblo guys. Ya, terus. Lanjut. Terus ya mungkin sampai akhir 2023 masih belum terjawab, tapi ya aku juga tahu yang namanya rencana dan rancangan Tuhan ya guys. Butuh proses. Butuh proses dan waktu yang tepat lah. Betul. Itu rancangan manusia sama rancangan Tuhan, bedanya kayak aku dan kamu. Apa hitam dan langit putih? dan bumi. Woi. Langit dan bumi guys, langit dan bumi. Terus masuk 2024 aku udah kerja, tapi kerjanya THL kalau tenaga administrasi ya, bukan pekerjaan tetap. Gajinya juga ya puji Tuhan masih cukup, tapi terbilang sedikit ya begitu. Masuk 2024 awal tiba-tiba ada negative things begitulah, kayaknya itu iblis sih yang bilang. Bukan kayaknya, pastilah ya. Dia bilang kayak, kamu belum ada pekerjaan nih, bagaimana nanti 2024, bagaimana nanti adekmu yang ketiga, adekmu yang keempat yang mau sekolah kuliah kamu terus nggak bisa. Ya kayak begitu. Mulailah ada doanya, namanya doa puasa kan di awal bulan itu Januari. Terus komitmen, oke, mau ikut doa puasa, terus susunlah itu terstruktur doa-doa apa tuh yang pertama. 21 hari. Iya, enggak. Sebenarnya doa yang sama, cuma 3 pokok doa. Oke. Yang 3 pokok doa ini pekerjaan, kesehatan untuk keluarga dan mungkin teman-teman sekitar. Untuk aku? Iya, ada pasti. Ketiga, jodoh. Iya. Apa nggak kedengeran? Jodoh guys. Jadi sebenarnya mama sama papaku juga bilang, Kak, kamu nggak mudah, sudah bisa kayaknya cari pacar kan. Emang abang umur berapa, Bang? Aku 22, tapi adik-adik aku
udah Iya. punya pacar. Ya terus berarti kamu tidak bisa menjadikan itu Iya patokan. juga, tapi orang tua ini yang bilang, orang tua. Ya, ini yang aku mau Pressure bilang. guys, tapi Sabar. ya udahlah itu. Aku mau bilang ke teman-teman dulu ya, jangan pernah komit ke suatu relation cuman karena kamu dikejar Terpaksa. oleh Something. di luar-luar ya. Kalau Yap, kamu yap, belum yap. siap ya jangan. Ya, itu benar guys. Oke, lanjut. Fun fact, saya baru pertama kali. Baru satu Yang cewek. mantan. Oh, yang cewek. Cewek lah Nanda. Kira yang cowok banyak. Oke. Ya. Terus habis itu doa lah. Sorry guys. Doa. Terus di hari yang ke-6 kalau nggak salah. Allah menjadikan manusia. Bukan. Ada fokus lagi gitu deh. Oke. Ya maaf, Bu. Lanjut. Itu betul sih. Oke. Terus di dalam doa puasa yang kayak devosi itu tiba-tiba ada something yang baru masuk Bil. Sukacita. Kamu pernah rasa nggak kayak ada something excited, misalnya kamu besok mau dapat mobil, jadi ditunggu-tunggu begitu, excited. I know. Rasa-rasa yang kayak Iya. sampai waktu itu malam itu nggak tidur karena kepikiran, apa ini kok senang sekali, Iya. senang kali aku ini. Kenapa aku senang Kenapa aku Tuhan senang mau kali bikin gini? apa nih? Jadi penasaran Pacar gitu aja ya. nggak ada yang gitu-gitu. Iya, Terus, iya. wah, nah pada akhirnya sadar, oh, kayaknya ini dari Tuhan. Dan kayaknya ini Tuhan udah kayak kasih clue lah, tenang. Apa tuh? Iya, ya maksudnya tenang. Iya, maksudnya spill. Kamu nggak secara audible sih, cuman yang kayak we can feel it inside, gitu. yes. Yang kayak tenang, kamu akan dapat, begitu tenang, kamu akan dapat. Terus lihat-lihat pekerjaan, cari kan searching pekerjaan. Ini ternyata ada penerimaan PNS. Terus doa. Ih, makin percaya nih, bisa nih sampai beli paket tryout nih. Wah. Nih orang-orang yang nonton mungkin PNS, CSN tolonglah. Ya, tapi aku percaya nggak gitu sih. Fair kan? Fair, tapi boleh lah. Terus Masuk udah ya. CPNS, tes tidak CPNS lewat jalur podcast. Iya. Ya. Sudahlah dari situ yang sampai sekarang sih, sekarang. Tesnya itu kapan nanti? Kayaknya itu belum pasti sih. Kayaknya Maret atau April. Oh, tapi kamu udah prepare dari sekarang? Iya, udah Ya. prepare. Oke. Terus kemarin orang tua juga bilang kayak begini, kamu udah punya pekerjaan belum? Maksudnya mereka tahu udah ada lagi bekerja, Tapi kan yang STL. tetap ya. Tapi iya, maksudnya visi ke depan kamu tuh nggak mudah begini. Sedikit clash lah sama orang tua Iya, begini. tetap. Kata-kata mama itu nggak cocok, nggak bikin sakit hati lah ya. Terus aku bilang ya kayak udahlah Pak Ma, aku juga tahu Tuhan juga punya rencana yang luar biasa bagi aku gitu. Ya itu sih. Pokoknya kalau menurut saya yang namanya pelayanan itu sama dengan Anda bilang tadi, nggak harus di dalam gereja. Gereja itu bukanlah gedung guys. Kita ini berdua nggak usah pegang tangan, gitar, worship, sorry nan. Sama menyembah Tuhan itu udah gereja guys. Gereja itu cuma gedung. Gereja Tapi itu kan kita. iya, gereja Ini itu gua sebenarnya keluar kita. dari gelap. Iya, itu dia. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa pelayanan dimanapun, di sekolah mungkin yang masih di sekolah, yang kuliah mungkin yang lagi kuliah, yang bekerja, atau yang lagi punya bisnis, begitu. Kalian bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, jadi Itu sih. dari sepanjang kita bicara nih ya, ada banyak kisah-kisah yang menarik gitu dari kamu. Yang aku tangkap adalah biar nggak burn out, kita harus tetap menjaga intimasi kita dengan Tuhan. Yap. That's Oke, kita sudah bicara bincang-bincang banyak. Sekarang kita mau main games, Faren. Ini nih. Oke, sekarang kita mau main games. Editor tolong edit ya. Ngapain? Tolong editor munculkan. Ya, Dari bawah gitu. Tung. kita akan bermain Hati? tebak. Oh. Enggak, Oh. Bu, ya, tidak boleh. Tuan marah, say. Kita akan main tebak-tebak tokoh Alkitab. Waduh, Ya, tim bisa. produksi sudah menyiapkan ya. Semoga lah. Tapi ini bukan tebak, aku nggak kasih clue sih. Cuman aku bilang nama tokonya, terus kamu bilang ini di perjanjian lama atau perjanjian baru. Oke. Oke, I know you're Oke. good at this lah. So-so Oke, lah. kita mulai. Sudah siap? Aduh, ada Kak Lingka lagi. Sudah Malu. Siap. Bagaimana siapnya? Yuk. Siap, oke. Oke, Muncul kita aku. mulai ya pertama.
Salomo. Salomo perjanjian lama. Oke, Filipus. Baru. Oke, Yohana, anaknya Kasari. Canda. Suhana. Yohana. Soeharto. Soeharto. Suhana. Yohana. Lama. Tedot. Baru. Ini di kitab mana sih Yohana? Lu orang dapat dari mana lo? Oh, Di mana? oke, baru-baru. Lazarus. Oh, Lazarus. Aduh. Kayaknya ada di dua. Enggak deh. Enggak lah. Enggak. Masa dia ada di dua? dari lama bangkitnya di baru gitu. Baru kayaknya. Oke. Rehabeam. Mati Aduh, kau. mati aku. Oh, lama. Oke. Yonatan. Yonatan lama. Tabita. Aduh, lama kayaknya. Baru. Oh, baru. Tedot. Oh, Gideon. udah berapa? Udah 2 ya, lama. Oke, Gideon Gideon. lama. Udah 2 ya, salah. Nikodemus. Baru. Oke, nice. Rahab. Tahap lama. Rahab. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Baren. Itu doang. Udah. Mau ini ada. Terlalu ini ada. easy. Ini. Oke. Who am I? At the house. No, Oh, Tuhan. Saya seorang pemungut cukai. aduh. 1, 2, 3. Lazarus. Clue kedua. Saya Oke. Astaga. Gitu tadi. jangan dulu di spill. Tunggu. Astaga, ini Oke, masih ini ada 4 guys. lagi, 4 Nggak di lagi. briefing, guys. Enggak apa-apa, 1. Ini nih. Seseorang yang taat akan perintah Tuhan. Aduh, semua lagi. Di pembuangan Oh. namaku diganti menjadi Belsasar. 2, 3. Tata di perut Skip lah. ikan. Hah? Oh, Yunus. Salah, dimasukkan ke kandang singa. Oh, Daniel. Nah, ini aku seseorang yang Aduh, kayak membawa bodoh. bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuh. Siapa ya? 3. Ini konten salah cung. Tidak Musa. Oke. Aku pernah buta. 1, 2. Paulus. Oke. Saulus. Aku pernah berbincang dengan malaikat Gabriel. 1, Yohanes. 2, bukan. 3, Oh. 4, Petrus. 5. Aku akan melahirkan Raja Damai. 1, 2, 3, 4, 5. Skip. Aku punya pacar bernama Yusuf. 1, Aduh, siapa lagi? Aduh. Skip. Maria. Oh iya ya. Guys. Tadi itu acting sebenarnya biar seru, guys. Bilang aja lo nggak tahu. Tahu, cuman acting. Oke, that's all for the games today. Thank you for having me. Belum. Belum. Udah Oke, pede lagi. belum. Ya, kita sudah tiba di penghujung. Ya, jangan bobol ya, Bu. Nah, dari ceritanya Faren nih, untuk anak-anak muda, apa nih yang pengen kamu sampaikan atau apa yang Tuhan taruh di hati kamu? Kalau melayani Bisa lihat ke sini, Bu. Yang tadi aja ya. Silakan. Melayani itu jangan lihat manusia ini, lihat Tuhan. Iya. Enggak, anak muda sekarang itu harus dipelan-pelanin. Enggak sih, harusnya ditegas-tegasin. Digas aja. Yes. Ya guys, pelayanan itu jangan harus lihat manusia. Karena kalau kita lihat manusia, ketika kita melayani terus dia membuat kita kecewa, akan ada yang namanya, nggak usah melayani karena ada dia nih. Betul. Gitu. Tapi kalau kalian lihat Tuhan, sebagaimanapun orang akan buat kamu mungkin menjelek-jelekan kamu nggak akan apa ya, nggak akan Feel down. Ya. nggak akan yang kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi ya see God. Oke, nice. Kata Ya, guys. dari cerita Farhan hari ini kita belajar untuk fokusnya ke Tuhan aja pelayanannya. Ya. Dan tetap jaga intimasi dengan Tuhan. Ya, setiap Tunggu. Aku mau cek gelombang dulu. Mau cek gelombang. Apa? Penonton, mana suaranya? Itu tuh cek gelombang. Jadi belajar untuk tetap intim dengan Tuhan ya. Yoi. Sehari-hari bangun hubungan dengan Yoi. Tuhan karena itu sangat penting Ya. untuk pertumbuhan iman kalian. Yap, that's ya. Oke semuanya, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Thank you Faren for being here. Terima kasih, sudah sangat seru episode terakhir ini. Teman-teman jangan sedih, nanti ya kita berdoa tim produksi ada season 2 atau lanjutannya ya.
New gitu, new. Iya. Di luar, Semoga di danau, Aduh, di danau. di atas Di danau. danau. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on the notification button untuk Gimana untuk nih? dapat Editor. udah deh. Ini kan episode terakhir, jadi nggak akan ada episode baru lagi. Aku pengen kalian semua nonton episode-episode sebelumnya saja. Untuk teman-teman yang mau cerita-cerita kayak Farhan di sini, mau sama-sama heboh-hebohan sama kita, bisa kalian langsung kirim ya cerita kalian di komentar di bawah. Siapa tahu Jangkar Harapan Indonesia mengundang kalian ke sini. Atau kalian bisa langsung DM Instagramnya Jangkar Harapan Indonesia untuk bagi kisah kalian. Di Thank sini you ya all. guys. Ya, Di sini. aku sebagai host mengucapkan terima kasih untuk introduksi yang sudah mengundang aku menjadi host. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi aku sangat berterima kasih. Kamu udah luar biasa loh. Arigato gozaimasu. Terima kasih untuk semua narasumber dari episode-episode 1 sampai sekarang ini. Sangat luar biasa membangun kita semua. And I want to say thank you for everyone and bye-bye. Peace out.